Dede memeriksa apakah istrinya sudah tidur atau belum sebelum mengambil handphone istrinya. Setelah memastikan istrinya tidur, Dede mulai mencari-cari sesuatu yang mencurigakan di handphone tersebut. Saat membuka WhatsApp, Dede menemukan pesan yang menurutnya tidak normal. Dede terkejut melihat isi pesan tersebut, yang berisi percakapan mesra antara istrinya dan Sutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang menyeramkan yang terjadi di Jakarta. Seorang pria memergoki perselingkuhan antara istrinya dengan seorang pedagang semangka di salah satu pasar di Jakarta. Setelah mengetahui perselingkuhan tersebut, pria tersebut mengambil tindakan yang sangat ekstrim. Dia menyiramkan air keras ke wajah selingkuhan istrinya dan juga menebaskan celurit ke arah pria tersebut, menyebabkan luka yang parah dan akhirnya pria tersebut meninggal dunia. Setelah mengalami penganiayaan, mari kita bahas cerita selengkapnya tentang kasus ini. Seorang pria yang menjadi tersangka penyerangan dengan menggunakan air keras dan celurit terhadap seorang karyawan kios buah di Pasar Induk Ramat Jati telah ditangkap oleh petugas. Motif dari penyerangan ini adalah sakit hati karena perselingkuhan istrinya. Peristiwa penyerangan ini terjadi di tempat publik dan terekam dalam rekaman CCTV, di mana pelaku dengan leluasa menyerang korban saat pasar sedang ramai. Sebelum kita melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang mengetahui tentang kejadian mengerikan seperti ini. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Di salah satu wilayah di Jakarta Timur, ada seorang pria berusia 28 tahun yang bernama Dede Jaya. Dede tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana bersama istrinya, yang namanya tidak disebutkan dalam kasus ini. Tidak banyak informasi lengkap mengenai latar belakang dari pasangan suami istri ini, termasuk apakah mereka sudah memiliki anak atau belum. Namun yang pasti, hubungan mereka terlihat harmonis dan tidak pernah ada percekcokan menurut keterangan warga sekitar. Dede bekerja sebagai pekerja kasar di Pasar Induk Jakarta Timur. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah seorang pedagang, tetapi tidak ada kejelasan tentang jenis barang dagangan yang dijual oleh Dede. Yang menarik, Dede memiliki seorang pelanggan setia bernama Sutomo, yang berusia sekitar 33 tahun. Sutomo sendiri juga seorang pedagang, khususnya dalam menjual semangka. Dia memiliki lapak di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Sutomo bekerja sama dengan temannya, Muhammad Basori, dan dikenal sebagai pekerja yang rajin dan berdedikasi. Banyak pelanggan yang senang berbelanja di tempatnya. Menariknya, Sutomo memiliki hubungan dekat dengan Dede Jaya. Bahkan dikatakan bahwa Sutomo pernah menyewa rumah kontrakan yang dimiliki oleh kakak Dede Jaya. Karena sudah merasa dekat dan sering berinteraksi, Sutomo tidak ragu untuk meminta bantuan kepada Dede. Pernah sekali dia meminjam uang kepada Dede, dan Dede yang merasa sudah dekat dan kenal baik dengan Sutomo tidak segan untuk memberikan pinjaman. Di sisi lain, Dede memiliki seorang istri yang juga bekerja di Pasar Keramat Jati. Istri Dede berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga seorang penjual kopi di tempat yang sama. Meskipun penghasilan mereka tidak terlalu besar, namun mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka sebagai penjual kopi. Salah satu pelanggan istri Dede adalah Sutomo, yang juga bekerja di pasar yang sama. Hubungan antara Sutomo dan istri Dede sudah dekat sejak awal, karena suami Dede juga berteman dengan Sutomo. Sehari-hari, mereka terlihat seperti saudara dekat yang sangat akrab. Namun, hubungan mereka semakin tidak biasa seiring berjalannya waktu. Mereka mulai menunjukkan intensitas yang lebih dalam interaksi mereka, dan terlihat ada hal-hal yang tidak wajar. Entah bagaimana awalnya kisah ini bermula, namun yang jelas, hari demi hari, banyak warga pasar yang melihat mereka seperti orang yang sedang kasmaran atau memiliki hubungan spesial. Ini benar-benar merupakan hubungan yang terlarang. Sutomo adalah sahabat dekat Dede.
Sementara dia juga memiliki hubungan spesial dengan istri Dede. Pada suatu waktu, Sutomo terlihat mulai berbincang-bincang dengan istri Dede di sebuah kesempatan. Menurut warga pasar sekitar, selain itu, dia juga sering ngobrol dengan istri Dede. Sutomo sering terlihat membeli kopi sambil menggoda istri Dede. Akhirnya, istri Dede mulai merasakan ada yang berbeda. Dia merasakan kenyamanan ketika digoda oleh Sutomo dan merasa senang saat bertemu dengannya. Istri Dede mulai sering menjajakan kopi untuk Sutomo. Dan setiap harinya, Sutomo terus-menerus menggoda istri Dede. Kedekatan mereka mencapai titik yang berlebihan, dan mereka mulai berkomunikasi melalui pesan WhatsApp. Dari intensitas komunikasi tersebut, mereka saling menyatakan perasaan satu sama lain. Entah dari siapa awal mulanya, tetapi tiba-tiba mereka berkomitmen untuk berpacaran, menjalin hubungan yang terlarang, dan berusaha menyembunyikannya. Pada awalnya, Dede tidak mengetahui tentang hubungan gelap sang istri, tetapi ada beberapa warga pasar yang memberitahunya tentang perubahan perilaku istri Dede dan hubungannya dengan Sutomo. Meskipun begitu, Dede tidak langsung percaya dan masih ragu dengan rumor tersebut. Namun, sejak mereka sepakat untuk berpacaran pada bulan Oktober tahun 2023, Dede mulai merasakan ada yang berbeda dengan istrinya. Istri Dede yang biasanya jarang membuka handphone tiba-tiba sering melakukannya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi Dede. Dede langsung bertanya kepada istrinya tentang kebiasaan baru ini. Namun istri Dede hanya menjawab bahwa dia hanya menonton video lucu di media sosial. Dede yang sudah curiga dengan rumor yang beredar tidak percaya begitu saja. Dede pun merencanakan untuk mengecek langsung handphone istrinya saat istrinya tidur. Pada malam yang telah direncanakan, Dede memeriksa apakah istrinya sudah tidur atau belum. Dan setelah memastikan istrinya tidur, Dede mengambil handphone istrinya dan mulai mencari-cari sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Ketika Dede membuka satu persatu aplikasi komunikasi di handphone, tiba-tiba dia terpikir untuk membuka WhatsApp. Ketika dia membuka WhatsApp, dia melihat satu pesan yang menurutnya tidak wajar. Tanpa berlama-lama, Dede langsung membuka pesan tersebut dan terkejut melihat isi pesan yang berisi percakapan mesra yang tidak wajar antara istrinya dengan Sutomo. Dalam keadaan emosi yang panas, Dede tidak bisa menahan emosinya. Dia langsung membangunkan istrinya dan mengungkapkan kekecewaannya dengan marah. Istrinya, yang kaget dan masih dalam keadaan linglung karena baru bangun tidur, mencoba mengelak dan meminta Dede untuk berbicara dengan lebih tenang. Namun, Dede langsung memperlihatkan isi chat di handphone tersebut sebagai bukti perselingkuhan. Istri Dede menjadi bingung dan tidak bisa mengelak karena semua bukti sudah ditemukan oleh Dede. Dede memutuskan untuk bertemu dengan Sutomo keesokan harinya dan meminta istrinya untuk ikut. Meskipun ada penolakan, Dede tetap bertekad untuk menghadapi Sutomo dan mengungkapkan kekecewaannya. Malam itu, suasana menjadi mencekam dengan pertengkaran yang tak kunjung berhenti. Istri Dede sibuk membela diri, sementara Dede terus memojokkan istrinya. Keesokan harinya, Dede menghubungi Sutomo dan mengajaknya untuk bertemu. Dede mengirim pesan marah kepada Sutomo, mengungkap bahwa dia sudah mengetahui apa yang terjadi antara Sutomo dan istrinya. Dede mengajak Sutomo untuk bertemu dan berbicara. Sutomo sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Dede, namun dia siap menghadapi resiko dan setuju untuk bertemu dengan Dede. Sutomo tidak banyak mengelak dan dengan tenang mengatakan bahwa mereka akan bertemu besok. Namun, sebelum Dede dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya, berita perselingkuhan tersebut tiba-tiba tersebar ke warga sekitar. Orang-orang yang mendengar isu perselingkuhan ini awalnya tidak percaya, mengingat Sutomo dan istri Dede dikenal sebagai warga yang baik. Mereka tidak bisa mempercayai bahwa kedua orang ini memiliki hubungan gelap di luar batas. Namun, kenyataannya semua ini sudah terjadi. Sesuai dengan waktu yang disepakati, Sutomo datang ke rumah Dede. Dede sudah sangat muak melihat wajah Sutomo, terlebih lagi gelagatnya yang seolah-olah tidak merasa bersalah sama sekali. Sutomo benar-benar tidak menghargai Dede sebagai suami sah dari pacarnya. Namun, pada saat itu,
Yang ada di benak Dede hanyalah ingin menyelesaikan permasalahan yang ada. Dede memulai pembicaraan dengan bertanya sejak kapan mereka menjalin hubungan gelap ini. Sutomo menjawab dengan santai bahwa mereka sudah mulai sejak bulan Oktober. Mendengar jawaban tersebut, Dede merasa direndahkan dan bertanya lagi mengapa mereka melakukannya dan tidak menghargai dirinya sebagai suami. Sutomo kembali menjawab bahwa itu karena saling mencintai. Mendengar jawaban itu, Dede merasa sangat sakit hati dan marah. Dia mengatakan bahwa sudah melihat percakapan mereka dan mengetahui sejauh mana mereka telah melanggar batas. Dede ingin agar Sutomo bertanggung jawab dan menikahi istrinya. Dede tidak tahan melihat kenyataan yang menyakitkan ini dan meminta Sutomo untuk bertanggung jawab. Sutomo, yang mendapatkan pernyataan tersebut dari Dede, bukannya merasa bersalah, malah merasa tertantang. Dia menjawab bahwa dia akan menikahi istri Dede dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia menawarkan sejumlah uang sebagai damai, mengatakan bahwa dia dapat memberikan Dede uang. Dede merasa sakit hati, namun dia sedikit tenang saat ditawarkan sejumlah uang sebagai jalan damai. Dede setuju dengan tawaran tersebut dan mengatakan bahwa ini bukan masalah uang. Tetapi Sutomo tetap harus bertanggung jawab atas peristiwa ini dan segera menikahi istri Dede. Akhirnya, Dede dan Sutomo berhasil menyelesaikan pertikaian mereka dengan jalan damai. Meskipun sebelumnya perselingkuhan antara Sutomo dan istri Dede sudah menjadi gosip di kalangan tetangga mereka. Informasi tentang damai mereka juga tersebar luas. Banyak orang yang mengetahui bahwa Sutomo telah membayar uang damai sebesar 5 juta rupiah kepada Dede. Saat menyerahkan uang tersebut, Sutomo bahkan mengatakan bahwa dia akan menikahi istri Dede. Pada bulan Desember tahun 2023, beberapa bulan setelah damai mereka, keadaan berubah drastis. Dede bertemu dengan Sutomo dan menanyakan niatnya untuk menikahi istri Dede. Namun, jawaban Sutomo dianggap tidak mengenakan. Dede merasa tidak terima jika Sutomo tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dengan istri Dede. Sutomo menjawab dengan tegas, menantang Dede dan bertanya apa yang ingin Dede lakukan. Dede merasa dipermainkan dan ditantang oleh Sutomo, sehingga dia merasa dendam dan terpikir untuk membalas dendam dengan mengeksekusi Sutomo. Pada tanggal 7 Januari tahun 2024, sekitar pukul 23.45 malam, Dede tiba-tiba mendapatkan ide untuk membeli air keras. Dia berencana untuk menyiram wajah Sutomo dengan air keras tersebut. Dede mencari penjual air keras melalui internet dan setelah berhasil menemukan penjual, dia menyusun rencana yang sangat mengerikan. Dia ingin menghabisi nyawa Sutomo dengan air keras tersebut. Setelah beberapa hari menunggu, air keras yang dipesan oleh Dede akhirnya tiba. Dede mulai menyiapkan botol untuk air keras tersebut dan mengasah sebilah celurit. Pada hari Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024, sekitar pukul 0.10 dini hari, Dede menggunakan hoodie berwarna abu-abu gelap dan menutupi wajahnya. Dia pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, Dede beberapa kali melihat situasi di lapak Sutomo. Dia memantapkan hati dan mengumpulkan keberanian untuk melancarkan serangan brutalnya. Pada saat itu, pasar terlihat ramai dan Sutomo sedang berbicara dengan pelanggannya di lapaknya. Lalu, Dede Jaya datang dari arah belakang dengan menggunakan hoodie berwarna hitam dan penutup wajah. Dia membawa sebilah celurit dan air keras. Kejadian ini terjadi dengan sangat cepat. Dede mendekati Sutomo dan langsung menyiramkan air keras ke arah wajahnya. Tidak hanya itu, Dede juga melanjutkan serangan dengan pukulan ke wajah Sutomo. Dede kemudian mengeluarkan celurit yang sudah dia bawa dan melanjutkan serangan yang mengerikan. Dia menebaskan celurit tersebut hingga Sutomo terjatuh. Seorang pelanggan yang berada di dekat Sutomo juga tersiram air keras, menyebabkan mereka merintih kesakitan. Setelah berhasil melumpuhkan Sutomo, Dede segera meninggalkan lokasi kejadian. Saat itu, ada sekitar 10 orang yang berada di lokasi, tetapi mereka terlihat kaget dan tidak berani berbuat apapun. Mereka tidak berani membantu karena Dede membawa senjata tajam dan air keras.
Setelah beberapa waktu, Dede pergi dari lokasi, dan beberapa orang membawa Sutomo ke rumah sakit. Namun, saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, Sutomo sudah dalam kondisi sekarat. Nafasnya tidak beraturan karena perihnya tersiram air keras dan sabetan celurit yang sangat menyakitkan. Sayangnya, nyawanya tidak dapat diselamatkan dan dia meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Jenazahnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur untuk proses autopsi. Di sisi lain, Dede yang berhasil membalaskan dendamnya tidak pulang ke rumah. Dia melarikan diri ke rumah kerabatnya di Pamulang, Tangerang Selatan. Orang-orang pasar yang menyaksikan aksi keji dari Dede melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Polisi melakukan penyelidikan, mengambil rekamannya di kawasan pasar, dan menginterogasi beberapa orang yang ada di sana. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapatkan identitas pelaku, yaitu Dede Jaya. Setelah mendapatkan identitas pelaku, polisi langsung mengejar Dede ke kediamannya. Namun, Dede tidak ditemukan di sana. Polisi kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya menemukan lokasi di mana Dede berada. Dia melarikan diri ke rumah pamannya di Pamulang. Polisi langsung melakukan penangkapan 12 jam setelah kejadian penyerangan dengan air keras dan pembacokan menggunakan celurit. Dede ditangkap dalam kondisi tertidur lelap. Dia tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan langsung mengakui perbuatannya. Dede kemudian dibawa ke kantor polisi. Akibat kejadian ini, Dede terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang eksekusi atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Kemungkinan besar, Dede akan menghadapi hukuman mati. Ini adalah kisah tragis yang dilakukan oleh Dede terhadap Sutomo yang berselingkuh dengan istrinya.